Pangandikanipun Gusti ing wanjang menika kula nyarisaken mawi basa Indonesia saking Kisah Para Rasul utawi Kisah Para Rasul setunggal ayatipun 6 ngantos dumugi 11 ingkang mekaten dawuh pangandikanipun Gusti. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yang akan menjadi perenungan kita adalah dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, yang demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wonten basa Jawinipun mekaten, nanging kowe bakal padha tampa kasekten samangsa Sang Roh Suci wis nedhaki marang kowe kabeh, sarta kowe bakal padha dadi saksiku ana ing Yerusalem lan tanah Yudea kabeh, sarta ing tanah Samaria tuwih tumeka ing pungkasaning bumi. Rajeng dumateng sok sinten tiyang ingkang sami mirengaken dawuh pangandikanipun Gusti lajeng dipun estoaken. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan waktu kesempatan oleh Tuhan untuk kita sama-sama beribadah di tempat ini. Hari ini kita memperingati ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi ibadah kita saat ini adalah jelas memperingati ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tema yang saya siapkan yaitu diutus menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang diutus, mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau menyaksikan ketika ada seseorang yang melangsungkan pernikahan, itu ada seseorang yang diutus menjadi wakil, baik itu wakil di dalam menjadi wakil manten untuk menyerahkan, seperti beberapa hari yang lalu ketika Saudara Jatmiko Adi Prasetyo dengan Saudari Kristina Rahayu melangsungkan pernikahan, dan itu pernikahan secara budaya. Lalu panjenenganipun Bapak Timotius Wagimin diutus menjadi wakil keluarga dari Bapak Sukimin dan Ibu Purwanti untuk menyerahkan pihak manten laki-laki kepada pihak nganten perempuan. Dan acara tersebut kami dokumentasi lewat video. Nanti kami akan bikin YouTube. Tujuannya apa? Itu ada manten namanya adat serah-serahan Jawa, itu namanya Lung Tinampi. Jadi itu namanya yang namanya menjadi utusan. Demikian juga Bapak Ibu, kalau saat pagi hari ini kita berbicara tentang tema yaitu diutus menjadi saksi Kristus. Mungkin Bapak Ibu sering berpikir,
Lalu dengan cara apa kita bisa menjadi saksi Kristus? Menjadi saksi Kristus Bapak Ibu, kalau kita membaca, merenungkan dari kebenaran firman Tuhan, dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8, itu kita diutus untuk menjadi saksi Kristus. Yang pertama itu di Yerusalem. Mungkin Yerusalem, mungkin Bapak Ibu itu membayangkan Yerusalem yang ada di Timur Tengah. Tapi sesungguhnya Yerusalem itu ada di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Yaitu kita sebagai seorang suami harus menjadi saksi terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Itu saksi yang pertama, yaitu di Yerusalem. Lalu Yudea. Yudea itu juga digambarkan dengan saudara, lalu juga dengan tetangga kita. Bahkan kalau kita berbicara sampai ke ujung bumi Bapak Ibu, hari ini yang namanya pemberitaan firman Tuhan itu sampai ke ujung bumi. Apalagi Bapak Ibu kita yang mengenal namanya teknologi, itu yang namanya ada namanya Facebook, ada namanya YouTube. Jadi firman Tuhan yang saat ini kita baca, kita dengar, itu bisa disiarkan sampai ke ujung bumi ketika ini diunggah lewat media. Bapak Ibu jemaat yang saya Tuhan, lalu tujuannya apa Bapak Ibu? Ketika kita menjadi saksi Kristus atau diutus untuk menjadi saksi Kristus, yaitu tujuannya untuk memulihkan. Makanya kalau Bapak Ibu kita membaca ayat yang ke-6, maka bertanyalah ke mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Bapak Ibu, apa yang akan dipulihkan Tuhan? Ternyata kalau kita menghayati, ternyata kalau Bapak Ibu betul-betul belajar firman Tuhan, yang akan Tuhan pulihkan pertama itu adalah keluarga-keluarga. Kalau Bapak Ibu membaca, merenungkan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu Kejadian dibuka yaitu melalui kisah keluarga. Lalu kitab Wahyu juga ditutup dengan keluarga. Bahkan di tengah Alkitab juga Tuhan membuat mujizat di tengah-tengah keluarga. Ketika Bapak Ibu membaca tentang perkawinan di Kana, Tuhan juga membuat mujizat di tengah-tengah keluarga. Jadi Tuhan Yesus akan memulihkan itu keluarga-keluarga. Mungkin Bapak Ibu ada sebuah kesaksian yang sangat mengharukan saya secara pribadi. Ketika ada diadakan yang namanya camp, itu awal-awalnya seorang suami itu masih suka selingkuh, suka memperlakukan istrinya dengan kasar, bahkan memperlakukan istrinya itu tidak manusiawi, suka membentak-bentak. Tapi begitu seorang suami pulang dari camp, itu ada perubahan. Sekalipun memang masih membentak-bentak, tapi akhirnya ada seorang namanya fasilitator, dia bercerita untuk mengingatkan supaya suaminya ketika mau berbuat kasar lagi dikatakan 1, 2, 3, otomatis dia akan malu. 1, 2, 3 itu apa Bapak Ibu? 1, 2, 3 itu adalah sebuah yel ketika ada namanya camp pria. Jadi ini gambaran bahwa setiap kita, keluarga-keluarga itu akan dipulihkan. Jadi tujuan Tuhan Yesus memulihkan, yang akan dipulihkan adalah keluarga-keluarga. Supaya keluarga-keluarga Kristen itu betul-betul menjadikan Kristus sebagai kepala, atau dalam bahasa Yunani disebut kepale. Jadi betul-betul seorang suami itu betul-betul harus berfungsi menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Dan tujuannya apa?
ketika seorang suami betul-betul menjadi imam di tengah-tengah keluarga, maka keluarga itu akan betul-betul diberkati Tuhan. Yaitu berkati dengan siapa? Yaitu dengan pasangan suami istri. Kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan dari kitab 1 Petrus 3 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Semono uga kowe para melanang anggonmu jejodohan nganggo duga-duga tumrap para wong wadon. Awit iku golongan kang luwih ringkih padha ajenana amarga iku padha kanca ahli warise sing rahmati kauripan supaya pandongamu aja nganti kalang. Menawi bahasa Indonesianipun mekaten. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi seorang suami betul-betul harus menjadikan istrinya itu teman pewaris kasih karunia, supaya apa? Doanya tidak terhalang. Seorang suami yang kasar terhadap istrinya, otomatis berkat-berkat itu tidak akan turun. Mungkin Bapak Ibu, berkat itu sering berpikir kalau saya punya uang banyak itu namanya diberkati. Ternyata berkat yang Tuhan curahkan terhadap keluarga-keluarga, yang pertama itu adalah berkat damai sejahtera, atau kalau dalam bahasa Jawa tentrem rahayu atau salom alehem. Jadi itu betul-betul setiap keluarga-keluarga yang mengalami pencurahan Roh Kudus itu akan mengalami damai sejahtera. Dan ketika damai sejahtera itu ada, otomatis Bapak Ibu, seorang suami istri ketika mencari sesuatu pasti akan diberkati Tuhan. Baik itu kalau kita sebagai seorang petani, hasilnya juga akan diberkati. Sebagai seorang yang beternak, ternaknya akan diberkati. Karena itu Tuhan melihat bahwa mereka adalah keluarga-keluarga yang sudah dipulihkan. Jadi Tuhan akan memulihkan keluarga-keluarga yang pertama itu, yaitu keluarga yang saling mengasihi, saling terbuka. Seorang suami betul-betul mengasihi istrinya, apalagi mengasihi istrinya mungkin dengan memeluk istrinya di depan anak-anaknya, dan anak-anaknya akan merasa bangga bahwa saya punya orang tua yang betul-betul mengasihi. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu, dengan cara apa Tuhan akan memulihkan keluarga? Yaitu lewat doa, yaitu doa sepakat. Makanya kalau seorang suami, seorang istri, apalagi dengan anaknya, doa sepakat itu pasti akan didengar Tuhan. Dan doa orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan pasti dampaknya luar biasa. Saya pernah punya kesaksian Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu itu ada seorang anak jemaat, mungkin Bapak Ibu tahu, itu anaknya Ibu Febri dan Bapak Adit yang namanya Arya. Itu waktu di rumah sakit Karyadi Semarang Bapak Ibu, itu karena mungkin saudara Adit sudah mengalami keputusasaan, akhirnya dia mengunggah foto anaknya, pokoknya minta didoakan. Akhirnya dari itu saya menangkap bahwa anak ini betul-betul minta dukungan doa. Akhirnya saya lewat media, lewat Facebook, saya membagikan itu kepada grup-grup mungkin yang mendoakan jutaan orang. Karena waktu itu saya sampai ngomong, saya doa sama istri saya, Tuhan, kalau anak ini Tuhan mau sembuhkan, sembuhkan. Tapi kalau memang Tuhan mau ambil, ambil. Betul-betul Bapak Ibu. Tapi ketika kemarin pagi saya melihat nanti datang ke warung,
Saya melihat itu cucunya tersenyum, akhirnya saya sampai ngeliling Bapak Ibu. Akhirnya saya nangis juga. Ternyata kekuatan doa itu luar biasa. Bahwa doa orang benar. Mungkin Bapak Ibu ketika waktu itu saya berdoa, mungkin doa saya tidak didengar Tuhan, tapi ada ribuan orang yang tulus mendoakan. Itu Tuhan dengar. Dan itu luar biasa. Dan itu akan terjadi kekuatan yang dahsyat ketika setiap orang percaya sungguh-sungguh berdoa. Karena mungkin Bapak Ibu ada seseorang ketika minta didoakan, mendoakan, tapi terkadang doanya tidak tulus ikhlas. Tetapi ada orang-orang yang punya doa dengan tulus ikhlas, Tuhan mengabulkan. Itu yang namanya kekuatan doa. Makanya perlunya kita terus harus saling berdoa dan mendoakan. Jadi kekuatan keluarga-keluarga Kristen atau rumah tangga Kristen itu kalau setiap kita itu saling mendoakan. Jadi namanya doa Bapak Ibu, kekuatan doa. Itu di alam roh itu akan terjadi. Mungkin Bapak Ibu ada orang yang mengatakan juga demikian. Satu contoh, ini contoh nyata. Pak, saya minta didoakan supaya saya mengalami pemulihan ekonomi. Saya hidupnya diberkati. Saat ini saya punya utang dan saya punya target bahwa sekian tahun saya harus menyelesaikan utang. Jadi itu doa spesifik. Akhirnya betul-betul didoakan. Dan itu terjadi proses. Tapi ada juga salah satu keluarga minta didoakan, dikonseling. Tapi dia begini, saya sekarang punya utang banyak, saya pengen didoakan. Lah terus solusinya apa? Ya nanti kalau saya selesai didoakan, saya akan utang lagi. Jadi itu kehancuran Bapak Ibu. Itu kan doa. Makanya bagi orang-orang percaya kepada Kristus, itu hati-hatilah di dalam berbicara. Karena pembicaraan itu juga jadi doa. Jadi kalau setiap kita orang-orang di gedong mungkin saat ini terjebak utang piutang, punya target saya harus menyelesaikan utang piutang, pasti Tuhan akan berikan solusi. Tapi kalau ada yang mengatakan saya tidak bisa hidup kalau tidak utang, pasti itu akan terjadi terus menerus. Karena itu di alam roh itu juga Tuhan akan mengikat. Makanya firman Tuhan mengatakan apa yang terikat di dunia akan terikat di surga. Tapi apa yang kita lepas di dunia akan terlepas di surga. Jadi itu gambaran bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, itu betul-betul harus mengatakan hal-hal yang positif. Makanya kalau kita setiap orang-orang percaya, setiap keluarga-keluarga Kristen, itu harus setiap hari mengatakan berkat. Jangan sampai mengatakan, oh aku ora iso urip nek mergo ora utang. Jadi itu akan mengutuki kita sendiri. Tapi kalau kita percaya saat ini saya mungkin punya utang banyak, saya akan menyelesaikan. Pasti itu akan memberikan solusi. Mungkin solusinya macam-macam Bapak Ibu. Kita yang petani mungkin biasanya hasilnya sedikit, tapi ketika waktu kita panen delalahnya itu kok hasilnya harganya naik. Itu kan jadi solusi kepada kita ketika kita punya beban. Jadi setiap apapun kita itu menjadi saksi Kristus. Jadi saksi Kristus semacam-macam Bapak Ibu. Itu saksi Kristus menjadi orang yang bisa bersaksi di tengah-tengah keluarga kita, di tengah jemaat kita, di tengah masyarakat kita. Jadi saya pun secara pribadi punya kesaksian Bapak Ibu. Saya dulu juga merasakan saya ini orang miskin, tidak punya apa-apa, tidak istilahnya pokoknya takut untuk bergaul. Tapi begitu saya mengenal kebenaran dan akhirnya saya betul-betul terbuka kepada siapapun, mengenal siapapun, akhirnya ya Tuhan juga memberikan solusi dengan cara-cara yang ajaib. Mungkin Bapak Ibu, solusi itu bukan karena mereka datang ke gedung terus mengasih saya uang banyak, tidak. Tapi justru ketika mereka datang ke gedung, ketika ada yang tamu datang ke rumah,
Justru di situ saya bisa bersaksi bagaimana Tuhan memelihara kehidupan saya. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Di situ teman-teman, ada orang yang akhirnya menolong saya. Menolong saya itu bukan mereka datang terus ini saya berikan uang, bukan. Tapi mereka mendoakan. Karena kekuatan doa itu sangat luar biasa. Makanya kalau kita merenungkan arti doa, doa itu adalah didengar oleh Allah. Jadi betul-betul kita itu menjadi saksi Kristus yang hidup. Jadi setiap kita orang percaya itu untuk menjadi saksi Kristus. Lalu dengan cara apa Bapak Ibu menjadi saksi Kristus? Kalau kita membaca dalam kitab Matius 28 seperti yang dibacakan tadi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan katakanlah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menawi basa Jawanipun, mulane padha lunga sakabehing bangsa padha dadekno siswaku lan padha baptisen ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Sudi. Apa dene padha mulangan bab apa kang wis tak dawuhake marang kowe kabeh lan aku tansah munggal karo kowe nganti tumeka ing wekasaning jaman. Jadi ini Bapak Ibu, tugas kita sebagai orang percaya yang pertama mungkin bisa sharing pengalaman hidup. Sharing pengalaman hidup ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita di luar, mungkin kita bisa menyaksikan bahwa saya sudah dirubah karena saya mengalami perjumpaan dengan Kristus. Itu sharing. Lalu yang kedua, yaitu kita dipanggil untuk memuridkan. Makanya yang namanya pemuritan itu Bapak Ibu, pemuritan itu sampai kita dipanggil Tuhan. Jadi setiap orang percaya itu dipanggil untuk memuridkan. Yaitu memuridkan pertama, yaitu keluarga kita sendiri. Kita sebagai seorang suami memuridkan istri, lalu sepakat memuridkan anaknya, supaya anak-anak itu betul-betul menjadi generasi yang punya roh takut akan Tuhan, mengenal kebenaran, sehingga itu betul-betul menjadi keluarga yang harmonis. Kalau dalam bahasa Arab itu sakinah mawaddah warahmah. Jadi itu betul-betul setiap keluarga-keluarga itu ketika menghadirkan Kristus itu akan menjadi keluarga yang luar biasa. Jadi tugas atau inti dari firman Tuhan saat pagi hari ini, bahwa kita dipanggil menjadi saksi Kristus, yaitu untuk terus memuridkan siapapun, yaitu terutama keluarga kita masing-masing, saling memuridkan, saling mengingatkan, yaitu dengan apa? Yaitu pertama dengan doa, lalu yang kedua dengan sharing pengalaman hidup atau berbagi. Karena dengan sharing pengalaman hidup itu akan merubah pola pikir. Seperti beberapa hari yang lalu ketika kami bersama LPH mau mengadakan kegiatan, kami dengan Pak Timotius diundang untuk mampir ke Dukuh Kopeng. Akhirnya di situ kami kan sharing pengalaman. Akhirnya apa? Kami saling berbagi, saling mengisi. Jadi itu tujuannya apa? Supaya kita itu betul-betul menjadi orang percaya yang saling menguatkan. Saling menguatkan sebagai sesama tubuh Kristus. Kalau beberapa hari yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan, menjadi satu tubuh Kristus yang kuat, yaitu dengan kita saling mengenal, kita saling mendoakan, maka itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi kita betul-betul menjadi saksi Kristus yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan. Amin. Mari kita berdoa. Gusti Allah sembah kawula ingkang pinara wonten ing kraton swarga, ingkang mulya saha langgeng. Nggih Gusti ingkang kawula sembah lan kawula kenal kanthi asmanipun Sang Kristus. Ngaturaken puji syukur lan panuwun dumateng Paduka Pangeran. Dene wanci jam menika kawula sampun mirengaken saking dawuh pangandika Paduka. Supados dawuh pangandika menika dados pambrek tumrap gesang kawula
lan gesang kawula tetep dados saksi paduka wonten ing gesang kawula. Ing dalam asmanipun Sang Kristus Yesus panjenengan kawis suwun. Bapak Ibu ingkang kinasih, sumangga kita sami ndedonga kados piwucalipun Gusti nggih donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka miki kasujeno, kraton paduka miki rawuh, karsa paduka miki kalampahan, wonten ing swarga inggih mekaten ugi wonten ing bumi. Mugi paduka maringi rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Lan mugi paduka maringi pangapunten dosa kawula. Kados dene kawula ingkang ngapunten dumateng sok sinten tiyang ingkang gadah kalepatan dumateng kawula. Mugi paduka nebihaken kawula saking panggoda lan pangawan dursila. Awit paduka ingkang kagungan kraton sawi sisa tuwin kamulyan langgeng salami-laminipun. Amin.